Keesokan harinya, Selasa 10 Oktober 1989, dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II bertolak meninggalkan Jakarta, melanjutkan kegiatan pastoralnya menuju Yogyakarta. Inilah kegiatan hari kedua kunjungan Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II di Indonesia. Yogyakarta dan sekitarnya diwarnai dengan kesibukan tersendiri dalam menyambut kedatangan Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II. Dengan penuh rasa sukacita, masyarakat umat Katolik menanti kedatangan Sri Paus. Di Yogyakarta, Sri Paus memimpin perayaan Misa Kudus yang diselenggarakan di areal terbuka Kompleks Akademi Angkatan Udara seluas 65 hektar. Kedatangan Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II di sini disambut dengan tari tradisional, bunyi dengan irama yang bertingkah, ini gerak para penari dengan dinamika yang luas, apik menarik, membangun suasana Yogyakarta. Menunjukkan kesederhanaan dan kekhasan bumi Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti jalannya perayaan Misa Ekaristi Kudus di dengan cara dan bahasa yang dapat kami pahami. Semoga gerejamu semakin hidup dan berkembang. Semua orang yang menerima dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
yang terkasih dalam Kristus, khususnya yang berasal dari Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Purwokerto, Surabaya, Malang, Denpasar, Banjarmasin, Samarinda, dan Ketapang. The incarnation of the Son of God holds meaning for every human being, irrespective of time and place. There is an unbreakable bond between man created in the image of God and Christ, who took upon himself our human condition, being born in the likeness of man. From all eternity, he was the exemplary cause of all things, and without him was not anything made that was made. Engkau tahu dan menyelami isi hati kami, dan engkau lebih tahu apa yang kiranya baik untuk kami. Selesai memimpin Misa Ekaristi Kudus di Yogyakarta, Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II kembali ke Jakarta, melanjutkan kegiatan hari kedua kunjungannya di Indonesia. Dalam rangkaian acara hari kedua ini, Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II berkesempatan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin umat beragama di Indonesia yang berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah. Sebelum mengadakan dialog dengan para pemimpin umat beragama di Indonesia, Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II terlebih dahulu mengelilingi Taman Mini Indonesia Indah yang merupakan miniatur Indonesia keseluruhan. Setelah itu, Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II memberkati Gereja Katolik Santa Katarina di Taman Mini Indonesia Indah ini. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini
memberkati Gereja Katolik Santa Katarina, Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II berkesempatan pula menanam pohon beringin putih di halaman gereja tersebut. Inilah pohon perdamaian. Selesai kegiatan di Gereja Katolik Santa Katarina, Taman Mini Indonesia Indah, selanjutnya kita ikuti acara pertemuan dan dialog Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II dengan para pemimpin umat beragama di Indonesia, yang dimulai dengan sambutan Menteri Agama Munawir Sadzali. Sri Paus Yohanes Paulus II yang saya muliakan, pertama-tama perkenalkanlah saya atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama Republik Indonesia bersama para tokoh umat beragama dan para hadirin mengucapkan selamat datang kepada Sri Paus Yohanes Paulus II beserta rombongan di Taman Mini Indonesia Indah ini. Dalam rangka bertatap muka dan bersambung rasa dengan para tokoh umat beragama Indonesia. Hadir dalam ruangan ini antara lain pimpinan Majelis Ulama Indonesia, pimpinan Persekutuan Gereja Indonesia, pimpinan Konferensi Wali Gereja Indonesia, pimpinan Parisada Hindu Dharma, dan pimpinan Walubi. Kami menyambut gembira kunjungan Sri Paus Yohanes Paulus II ke Indonesia untuk melihat dan menyaksikan dari dekat apa yang tengah digeluti oleh bangsa Indonesia dewasa ini. Sebagaimana Sri Paus maklumi, kami umat beragama Indonesia sedang ditantang untuk memberikan jawaban yang tepat terhadap persoalan dan pergumulan masyarakat Indonesia yang sedang dalam proses menuju masyarakat yang adil dan makmur, baik spiritual dan material berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarah dan kehidupan bangsa kami, perbedaan agama sama sekali bukan alasan untuk berpecah dan bertengkar. Demikianlah Sri Paus Yohanes Paulus II. Semoga dengan kunjungan ke berbagai tempat di Indonesia, Sri Paus dapat mengenal lebih dekat terhadap umat Katolik khususnya dan semua umat beragama Indonesia pada umumnya, sehingga semakin dipupuk dan dikembangkan solidaritas antar umat beragama dalam menghadapi tantangan zaman kita ini. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu memberkati dan melindungi Sri Paus Yohanes Paulus II dalam mengemban tugas suci memimpin umat Katolik seluruh dunia. Terima kasih. Paduka Yang Mulia Sri Paus Yohanes Paulus II, perkenankanlah kami atas nama Majelis Ulama Indonesia menyampaikan ucapan selamat datang kepada Sri Paus dan rombongan di negeri kami, bumi Indonesia. Selanjutnya kami memperkenalkan diri, yaitu bahwa Majelis Ulama Indonesia berfungsi antara lain sebagai badan yang mewakili umat Islam dalam berkonsultasi dan tukar informasi dengan majelis-majelis agama yang lain. Sebagian besar penduduk negara Republik Indonesia ini beragama Islam yang telah dipeluknya sejak berabad-abad yang lalu melalui perjuangan yang panjang dan berat. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia mencapai cita-cita kemerdekaan. Dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, berdirilah negara Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang kini terdiri dari 27 provinsi memanjang dari Sabang sampai Merauke. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan warga negara Republik Indonesia untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan di antara majelis-majelis agama sudah ada konsensus untuk bersama-sama berupaya menciptakan kondisi yang ideal bagi terwujudnya kerukunan antar umat beragama dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Demikian sambutan kami atas nama Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih. Paduka Yang Mulia Sri Paus Yohanes Paulus II, Yang Mulia Bapak Menko Kesra, Yang Mulia Bapak Menteri Agama, yang terhormat para pemimpin sipil dan militer, hadirin yang mulia. Mula pertama, mewakili persekutuan gereja-gereja di Indonesia dan umat Kristen Protestan Indonesia umumnya, kami mengucapkan selamat datang kepada Paduka Yang Mulia di Indonesia, suatu negara dari ribuan pulau dan ratusan bahasa dan suku. Selamat datang kepada Paduka Yang Mulia yang menurut apa yang kami dengar datang berkunjung ke Indonesia karena ingin menyaksikan secara langsung kehidupan bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila itu. Dalam negara yang berasaskan Pancasila ini, umat Kristen Protestan Indonesia bersama-sama dengan umat beragama lainnya menjadi bagian integral dari bangsa Indonesia yang sedang membangun. Bhinneka Tunggal Ika menjadi slogan nasional kami, telah mengikat kami semuanya menjadi satu. Sekian dan terima kasih. Bapak Suci Yohanes Paulus II yang saya hormati dan kasih, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Bagi Bapak Suci, kiranya tak perlu lagi saya mengambil waktu untuk memperkenalkan diri. Maka perkenankanlah saya untuk langsung menyampaikan gambaran tentang umat Katolik yang bersama umat pemeluk agama dan penganut kepercayaan lainnya membangun bangsa dan negara Indonesia bersama-sama. Sebagai warga negara Indonesia, umat Katolik merasa bahwa tuntutan hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serasi dengan tuntutan hidup sebagai seorang beriman Katolik. Dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini, umat Katolik menemukan titik temu dengan golongan-golongan agama manapun bersama membangun masyarakat dan bangsa Indonesia. Dan akhirnya kita telah bersama-sama bersepakat ingin membangun masyarakat kita ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang sama pula. Inilah 3 titik temu di mana kita dapat membangun bersama-sama dengan kelompok lainnya. Terima kasih. Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II yang kami muliakan, atas nama umat Hindu di seluruh Indonesia, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Suci, pimpinan tertinggi dari umat Katolik di seluruh dunia. Atas rahmatnya, suatu kehormatan yang sangat besar bagi kami, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Majelis Agama Hindu di Indonesia,
bersama-sama dengan beberapa wakil umat yang lain diberi kesempatan untuk menghadap dan bertatap muka dengan Bapak Suci sebagai gembala tertinggi dari ratusan juta umat Katolik di seluruh dunia. Bapak Suci Sri Paus yang kami muliakan, negara kami Indonesia adalah negara yang berdasarkan falsafah negara, state philosophy, Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 1945-nya. Umat Hindu di Indonesia dengan majelis agamanya yang bernama Parisada Hindu Dharma Indonesia selalu berusaha untuk hidup rukun dengan saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air yang berbeda keyakinan dan kepercayaan. Santi, santi, santi. Semoga damai di hati, damai di bumi, damai selalu. Terima kasih. Paduka yang teramat suci dan mulia, Sri Paus Yohanes Paulus II beserta rombongan. Seluruh umat Buddha di Indonesia menyambut dengan gembira kehadiran Sri Paduka pemangku tahta suci di tengah-tengah umat dari berbagai agama di Indonesia yang selama ini hidup berdampingan secara damai dan saling hormat-menghormati. Lebih dari 6 tahun yang lalu, pemerintah Indonesia menetapkan Hari Wesak, yaitu Hari Suci Umat Buddha, sebagai hari libur nasional. Dijadikannya Hari Wesak, yaitu hari suci dari penduduk yang hanya berjumlah 1% sebagai hari libur nasional. Barangkali hanya ada di negara yang dasar falsafahnya Pancasila, di mana tidak terdapat diskriminasi terhadap minoritas, baik etnik maupun religi. Semua ini jelas merupakan perjuangan dan pengorbanan dari umat beragama di Indonesia pada umumnya dan pada khususnya yang mayoritas, yaitu umat Islam di Indonesia. Semoga kehadiran Sri Paduka di tengah-tengah kita ini memberikan berkah dan dorongan yang lebih besar bagi saudara-saudara kami yang beragama Katolik di Indonesia. Sekian, terima kasih. Yang mulia, para menteri dan pejabat pemerintah yang terhormat, serta saudara-saudari yang terkasih. Saya gembira memperoleh kesempatan ini berjumpa dengan saudara sekalian, para pemimpin terhormat dari pemeluk agama-agama besar yang terwakili di antara rakyat Indonesia. Untuk itulah saya dengan penuh kebahagiaan menyambut saudara sekalian, para wakil kelompok-kelompok umat beragama tersebut yang memiliki hubungan erat dengan umat Katolik Indonesia. Saya datang kepada saudara sekalian sebagai abdi perdamaian yang penuh keprihatinan, sebagaimana saudara sekalian penuh keprihatinan bagi pertumbuhan perdamaian dan kerukunan sejati di antara segala bangsa di atas muka bumi. Saya datang kepada saudara sekalian sebagai abdi iman yang percaya bahwa segala bentuk perdamaian adalah karunia Allah. Berkenaan dengan ini, saya amat didorong oleh cita-cita dan struktur-struktur praktis yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945 sehubungan dengan kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama seturut pilihannya dan kebebasan untuk menjalankan ibadah agamanya. Marilah kita dengan besar hati, rela hati, mengabdi kehendak Allah. Sejauh kita dapat sampai pada pengenalan akan kehendak Allah itu dalam semangat dialog, saling menghormati, dan kerjasama. Semoga Allah memberkati saudara sekalian dengan damainya. Selesai sudah acara pertemuan dan dialog Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II dengan para pemimpin umat beragama di Indonesia. Kegiatan hari kedua ini selanjutnya diteruskan dengan pertemuan Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II dengan para biarawan dan biarawati di Gereja Katedral Jakarta. Gereja Katedral ini adalah katedral ketiga yang ditahbiskan pada tanggal 21 April 1901 dengan nama pelindung Gereja Santa Maria diangkat ke surga.
Pertemuan di katedral ini yang dihadiri sekitar 1.200 rohaniawan bertujuan untuk menyapa mereka secara khusus. And also many seminarians studying for the priesthood. By this, we do not mean to say that our daily lives and apostolate are under a shadow, or that we are experiencing many difficulties and failures. Layanilah Tuhan, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. It is my special joy to meet with you, the priests, men and women, religious Indonesians, in this cathedral of Assuntion, the oldest Catholic cathedral in your country, to define ideals of the great missionaries who selflessly laid the foundations for the church.